Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan laporan survei kasus Madani Sejahtera. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Aurelia Dina. Saya Fitra Desana Ginting. Saya Kori Rahmalinda. Oke, pertama-tama bab 1 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Bab 1 pendahuluan. Profil perusahaan, ruang lingkup perusahaan. Madani Sejahtera yang beralamat di Jalan Karangmalang nomor 10 Yogyakarta dan didirikan pada tahun 2018. Usaha Madani Sejahtera merupakan usaha keluarga yang bergerak dalam bidang usaha jasa servis komputer dan belum berbadan hukum. Selain itu, karena lokasinya strategis dekat dengan kampus, Madani Sejahtera juga menyediakan jasa warnet, fotokopi, dan printer. Setelah berjalan 1 bulan, pemilik usaha mulai merekrut 1 orang karyawan untuk membantu pelaksanaan usahanya. Karena Madani Sejahtera memiliki pangsa pasar yang cukup bagus, dengan dukungan lokasi yang sangat strategis, juga pengembangan strategi marketing yang baik, setahun kemudian Madani Sejahtera mengalami peningkatan dalam kegiatan usahanya. Pada tahun 2019, Madani Sejahtera mulai melakukan perekrutan karyawan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggannya. Saat ini, Madani Sejahtera memiliki 5 orang staf sebagai tenaga IT yang memberikan jasa servis dan 1 orang staf sebagai tenaga administrasi. Dalam pengembangan usahanya, Madani Sejahtera menggunakan teknik marketing online dan offline. Selain jasa yang ditawarkan offline, di tokonya saat ini, pemilik mulai memasarkan produk jasanya melalui berbagai media sosial seperti penggunaan WhatsApp Bisnis, Instagram, dan aplikasi online lainnya yang dapat memudahkan pesanan pelanggan dimanapun dan kapanpun. Dalam upaya menghadapi persaingan usaha dan mengembangkan usahanya saat ini, pemilik usaha mulai memikir untuk membuat perusahaannya memiliki badan hukum, sehingga dimungkinkan akan berimplikasi pada peningkatan profitabilitas usahanya, serta tetap menjaga kelangsungan usaha. Hal ini dikarenakan selain Madani Sejahtera mulai dikenal masyarakat umum karena pelayanannya, pemilik usaha juga memiliki jaringan yang cukup luas seperti banyaknya relasi atau vendor yang potensi terhadap pengembangan usaha. Data pemilik usaha dan karyawan. Usaha Madani Sejahtera didirikan oleh Tuan Putra sejak tahun 2018. Sebelum mendirikan usahanya, Tuan Putra adalah seorang karyawan di PT Hitachi. Saat ini, Tuan Putra memiliki 1 orang istri dan 1 anak-anak yang sedang kuliah di bidang informatika. Usaha Madani Sejahtera dalam menjalankan usahanya masih ditangani langsung oleh Tuan Putra sebagai pemilik usaha untuk tenaga marketing offline. Dibantu oleh istri Tuan Putra dan pemasaran online dibantu anak Tuan Putra. Selain itu, tenaga administrasi saat ini berjumlah 2 orang. 1 orang direkrut sejak sebulan usaha berjalan dan 1 orang direkrut setelah setahun kemudian, dan 5 orang lainnya sebagai tenaga IT. 2. Identifikasi masalah. Usaha Madani Sejahtera yang bergerak di bidang layanan servis komputer juga menyediakan warnet, fotokopi, dan printer. Sejak didirikan tahun 2018, mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan selain lokasi usaha yang sangat strategis juga didukung oleh strategi marketing yang baik. Pada tahun 2019, usaha Madani Sejahtera sudah mampu merekrut beberapa karyawan yang ditempatkan pada posisi IT dan admin. Dalam rangka pengembangan usahanya, pemilik saat ini ingin menjadikan usahanya berbadan hukum sehingga potensial untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Karena pemilik memiliki jaringan atau relasi yang cukup luas sehingga dapat mendukung kemajuan dan perkembangan perusahaan. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam analisis laporan ini adalah bagaimanakah perencanaan pajak wajib pajak usaha Madani Sejahtera. Tujuannya yang bertujuan untuk dari analisis ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh usaha Madani Sejahtera. Bab 2 yang akan dijelaskan oleh Fitra. Bab 2 tinjauan pustaka. 1. Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Adapun pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembayaran pajak pada dasarnya merupakan refleksi dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Adapun beberapa fungsi pajak bagi negara antara lain: A. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak didefinisikan sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang berupa himpunan dana bekas negara untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional. B. Fungsi mengatur atau fungsi reguleran. Penggunaan pajak adalah untuk mengatur atau implementasi kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan bidang sosial. Misalnya, pemberian proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, yaitu dengan adanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak juga digunakan untuk membantu menghambat tingkat laju inflasi, untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif, serta untuk mendorong ekspor, contohnya pajak barang ekspor 0%. C. Fungsi pemerataan atau fungsi distribution. Dalam hal ini, pajak memiliki fungsi dalam hal proses pemerataan pendapatan masyarakat melalui penyeimbangan dan penyesuaian antara pembagian pendapatan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak juga bermanfaat bagi para pelaku usaha. Beberapa di antaranya bahkan berpengaruh terhadap peningkatan profesionalitas pengusaha. Sebenarnya pajak memiliki banyak manfaat bagi pengusaha. Beberapa di antaranya bahkan bisa meningkatkan profesionalitas pengusaha. A. Menunjukkan tingkat kredibilitas perusahaan. Perusahaan rutin membayar pajak tepat waktu, baik setiap bulan maupun setiap tahunnya, merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi. B. Menunjukkan kualitas kesehatan keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan yang sehat dapat menjadi salah satu kunci suksesnya suatu perusahaan. Perusahaan yang sehat sudah pasti akan menghindari keterlambatan dalam membayar pajak karena hal ini merugikan, yang disebabkan adanya denda dari Dirjen Pajak jika terlambat membayar pajak. C. Meningkatkan profesionalitas. Perusahaan akan terlihat lebih profesional di mata distributor maupun konsumen. Perusahaan yang taat membayar pajak pasti sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan bagian terpenting dalam surat kerjasama kontrak dengan berbagai pihak. D. Mempermudah akses pendanaan atau pinjaman modal. Pihak bank akan menganggap bahwa pemilik usaha adalah pelaku bisnis yang profesional karena memiliki kartu NPWP khusus untuk bisnis. Dengan adanya kemudahan pinjaman dari bank dalam penambahan modal usaha, tentu proses pengembangan usaha akan menjadi lebih mudah. 2. Perencanaan pajak atau tax planning. Tax planning atau perencanaan pajak merupakan rangkaian proses untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak menjadi seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara, sehingga akhirnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak akan melebihi jumlah yang sebenarnya. Perencanaan pajak menjadi salah satu aspek terpenting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, karena pada dasarnya pajak merupakan biaya atau beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersihnya.
Sehingga dengan melalui perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat terhindar dari segala risiko ketidakpatuhan perpajakan, sehingga meminimalisir utang pajak yang tak terduga. Perencanaan pajak ini terbagi atas dua jenis, yaitu A. National Tax Planning, dalam pemberlakuannya berpedoman pada undang-undang domestik. Biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usahanya di Indonesia saja, atau singkatnya perusahaan yang melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri. B. International Tax Planning. Dalam pemberlakuannya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri. International Tax Planning umumnya dilakukan ketika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga melakukan transaksi tersebut dengan wajib pajak dari luar negeri dan harus mengacu pada undang-undang atau perjanjian pajak atau tax treaty yang berlaku. Bab 3 akan dijelaskan oleh Aurelia. 3. Pembahasan pemilihan bentuk usaha. Dalam rangka pengembangan usahanya dan ingin menjadi usaha berbadan hukum, sebaiknya memilih badan hukum PT. Hal ini dikarenakan PT merupakan badan usaha yang memiliki kelebihan dibanding CV. Salah satunya adalah dalam hal kredibilitas. PT dipandang lebih kredibel, sehingga mempermudah pelaku usaha untuk kegiatan apapun seperti mengikuti tender. Selain itu, PT lebih dipercaya oleh investor, juga memiliki akses yang lebih luas dalam pengembangan kegiatan bisnis lainnya. Untuk mendirikan suatu PT, minimal dibutuhkan 2 orang untuk dijadikan pengurus, direktur dan komisaris, sekaligus pemegang saham. Pengurus, direktur atau komisaris bisa juga menjadi pemegang saham, namun pengurus hanya bisa menjabat salah satu posisi. Jika dalam hal ini hanya ada suami istri, maka harus ada pihak lain yang dilibatkan dalam perusahaan, baik rekan atau keluarga lainnya. Adapun pemilihan KBLI yang digunakan dalam PT nantinya yaitu KBLI 62090, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. Adapun struktur organisasi yang nantinya dapat digunakan Tuan Putra adalah sebagai berikut. Ini tabel data keuangan PT Madani Sejahtera. Pemilihan dikukuhkan sebagai PKP atau PKP serta perencanaan PPN. Walaupun saat ini modal Tuan Putra sebesar 3 miliar, tetapi sudah dapat mengajukan PKP, asalkan memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif sebagai subjek pajak. Dengan memilih menjadi PKP, maka pengusaha akan lebih diuntungkan. Perusahaan dinilai sudah memiliki sistem yang lebih baik dan legal secara hukum karena menjadi PKP dan tertib dalam membayar pajak. Selain itu, perusahaan yang juga akan mudah menjalin kerjasama dengan perusahaan lain ataupun dalam pengajuan tender. Mengacu pada Undang-Undang 41 2009, tax planning PPN merupakan salah satu jenis perencanaan seputar pengaturan objek pajak, pengaturan nilai yang harus diperhatikan wajib pajak badan usaha supaya terhindar dari pembayaran PPN lebih besar. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM, tarif PPN normal di Indonesia yang berlaku adalah 10%. Namun besar tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan paling banyak 15%. Yang perubahannya diatur lagi dalam peraturan pemerintah. Maka perhitungan PPN PT Madani Sejahtera adalah sebagai berikut. Tarif PPN dikali DPP, 10% dikali 250 juta. Dikarenakan tidak ada detail penjualan, sehingga PPN-nya 25 juta. Pemilihan alternatif pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang teratur dalam rangka pengumpulan data maupun informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari harta, modal, kewajiban, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa. Kemudian dengan menyusun laporan keuangan berbentuk neraca, serta laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan adalah proses yang berkaitan dengan pengumpulan data dilakukan secara teratur terkait peredaran ataupun penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto
sebagai dasar dalam penghitungan jumlah pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan yang bukan objek pajak yang dikenai pajak yang bersifat final. Dikarenakan PT Madani Sejahtera adalah wajib pajak badan, maka harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, karena akan berpengaruh pada kemudahan dalam hal berikut. Yang pertama, pengisian SPT, baik SPT masa ataupun SPT tahunan. Yang kedua, penghitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, penghitungan PPN dan PPNBM. Yang keempat, penyelenggaraan pembukuan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Keempat, perencanaan aset perusahaan. Ada penyusutan, penilaian, pembelian, dan sewa guna usaha. Penyusutan merupakan alokasi jumlah aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Dalam sistem penyusutan menurut UU PPH, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal. Harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan, yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Adapun besaran tarif untuk penyusutan yaitu 5%, 6,25%, 12,5%, hingga 25%. Dan untuk masa manfaat yaitu mulai dari 4 tahun sampai 20 tahun. Aset merupakan hal wajib yang harus diperhitungkan oleh perusahaan dan harus dioptimalkan. Penilaian aset dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Jurnal pembelian aset tetap merupakan pencatatan transaksi yang digunakan saat perusahaan melakukan pembelian aset tetap, baik itu secara tunai ataupun kredit. Dalam melakukan perhitungan dan pencatatan jurnal pembelian aset tetap berwujud secara tunai, maka terdapat beberapa akun yang termasuk ke dalam biaya perolehan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap diperoleh dari total harga pembelian bersih yang sudah dikurangi potongan tunai ditambah dengan pengeluaran. Pembelian aset melalui kredit dengan jangka waktu tertentu yang disertai bunga pembelian baik bunga implisit dan eksplisit. Bunga tidak dapat dihitung. Mengacu pasal 1 huruf A Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Perencanaan PPh 21, 22, 23, final 24 dan 25. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. PTKP untuk pegawai yang belum menikah adalah 54 juta. Sedangkan untuk pegawai yang telah kawin, PTKP-nya menjadi 54 juta ditambah 4.500.000 sehingga menjadi 58.500.000. PPh pasal 22 merupakan pajak atas impor barang. Karena pada data keuangan PT Madani belum ada pembukuan terkait nominal impor barang, sehingga tidak dilakukan perhitungan. Namun jika kedepannya ada impor barang, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah PT Madani Sejahtera sudah memiliki angka pengenal impor atau belum. Besaran pajak dihitung sebagai berikut. Jika API PPh 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Jika tidak API, PPh sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Tarif pajak penghasilan PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang berlaku, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. PT Madani Sejahtera akan dikenakan PPh 23 oleh pihak lain terkait dengan jasa layanan servis komputer yang ia berikan sebesar 2%. Contoh,
klien PT Madani Sejahtera akan melakukan pembayaran PPh 23 ke PT Madani Sejahtera atas layanan servis komputer. Biaya servis sebesar 5 juta, maka PT Madani Sejahtera akan menerima pembayaran dari klien sebesar 4,9 juta. Karena dilakukan pemotongan PPh 23, bukti potongan PPh ini dapat diperhitungkan pada perhitungan SPT tahunan. Pajak penghasilan PPh pasal 24 merupakan peraturan yang mengatur hak wajib pajak dalam pemanfaatan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Diberlakukan ketika PT Madani Sejahtera sudah membuka usaha di luar negeri. Pajak penghasilan PPh pasal 25 merupakan jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban dari wajib pajak dalam hal PT Madani Sejahtera. Hal ini mengingat kredit pajak atau pajak yang terutang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun pajak. Perhitungan pajak atas ruko sebelah yang Tuan Putra sewakan. Perhitungan pajaknya menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 10%. Sesuai dengan PP nomor 29 tahun 1996 dan juga turunannya PP nomor 5 tahun 2002. Yang keenam, perencanaan struktur modal perusahaan. PT Madani Sejahtera dalam rangka pengembangan usahanya memerlukan adanya struktur modal yang baik juga terkontrol. Struktur permodalan yang optimal berperan penting terhadap peningkatan kualitas perusahaan. Baik buruknya struktur modal PT Madani Sejahtera akan berimplikasi langsung terhadap aspek finansial perusahaan. Misalnya, dengan adanya utang yang sangat besar akan menjadi beban perusahaan. Struktur modal PT Madani Sejahtera dilihat dari aspek berikut. Yang pertama, struktur aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua, growth opportunity, peluang investasi perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan dilihat dari aktiva, nilai pasar, saham, jumlah total penjualan, jumlah total pendapatan, total modal, dan lainnya. Yang ketujuh, perencanaan SPT tahunan badan, pajak kini dan pajak tanggungan. SPT tahunan badan yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan keseluruhan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, yang diperhitungkan dalam pengisian SPT tahunan badan adalah meliputi harta pada laporan SPT tahunan sebelumnya, berbagai aset alat transportasi, kas dan setara kas, harta dan aset tidak bergerak, perhiasan dan logam mulia, tanah dan bangunan. Berdasarkan PSAK nomor 46, pajak kini yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Dalam hal ini, manajemen dapat kebebasan dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi untuk menentukan besaran pencadangan beban dan penghasilan pajak tanggungan atas adanya perbedaan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Pajak tanggungan merupakan bagian paling sulit dipahami oleh sebagian besar praktisi pelaporan keuangan hingga saat ini. Pengakuan pajak tanggungan adalah konsekuensi dari alokasi pajak antar periode pelaporan keuangan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan neraca. Pajak tanggungan atau dengan kata lain disebut pajak yang ditangguhkan adalah beban pajak atau manfaat pajak yang berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan perhitungan beban pajak tahun bersangkutan. Aset pajak tanggungan yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat dari adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan, perbedaan temporer yang belum dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan ketika peraturan perpajakan mengizinkan. Liabilitas pajak tanggungan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Akuntansi pajak yang dapat yaitu meliputi pengakuan, pengukuhan, penyajian, dan pengungkapan.
Kedelapan, strategi perencanaan pajak untuk pengembangan usaha di luar negeri. Ketika Tuan Putra telah memiliki omset di atas 4,8 miliar dan ingin mengembangkan usahanya di luar negeri, maka harus memperhitungkan banyak hal. Salah satunya aspek perpajakan ketika usaha Tuan Putra sudah berbadan hukum. Ketika PT Madani Sejahtera membuka usaha di luar negeri, sudah pasti akan dikenakan pajak oleh negara, di mana cabang usaha dibuka. Maka untuk pajak yang telah dipotong oleh negara bersangkutan dapat dijadikan kredit pajak PPh pasal 24 dengan menggunakan perhitungan pengkreditan pajak PPh pasal 24. Yang kesembilan, biaya lain-lain yang dapat diperhitungkan untuk mendapatkan pajak terendah. Dalam upaya untuk mendapatkan pajak terendah PT Madani Sejahtera, maka terdapat biaya lain-lain yang dapat diperhitungkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Antara lain, yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, misalnya bonus, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, dan biaya promosi. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang keempat, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang kelima, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebanan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau yang telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus untuk jumlah yang utang tertentu. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya tersebut di atas didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kesimpulan, berdasarkan uraian pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Tuan Putra sebagai pemilik usaha Madani Sejahtera dalam rangka pengembangan usahanya diawali dengan menjadikan usahanya berbadan hukum dengan bentuk PT. Hal ini dikarenakan dengan menjadi PT, maka akan menciptakan peluang besar bagi peningkatan profitabilitas perusahaan. Terlebih Tuan Putra berencana mengembangkan usahanya di luar negeri. Walaupun saat ini usaha Tuan Putra masih di bawah 4,8 miliar, tetapi PT-nya sudah dapat didaftarkan menjadi PKP. Dengan pemilihan menjadi PKP, maka kesempatan Tuan Putra dalam mengembangkan usahanya semakin terbuka luas. Dengan pilihan sebagai pengusaha kena pajak, maka akan memudahkan langkah PT Madani Sejahtera dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Terlebih saat ini Tuan Putra memiliki relasi yang cukup luas, baik customer maupun vendor atau distributor. Melalui perencanaan pajak atau tax planning yang baik, maka PT Madani Sejahtera dalam pencapaian tujuan usaha dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan perencanaan pajak, maka pajak yang merupakan beban bagi usaha PT Madani Sejahtera dapat diminimalisir. Berikut ini merupakan daftar pustaka. Oke, baiklah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.